Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loreta Seftiara Dwi Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 203101004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengolah Data 2 dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu, SSI MCS. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan panduan atau tutorial bagaimana cara mengerjakan soal 1 dan soal 2. Langsung saja kita mulai mengerjakan soal yang pertama. Soalnya adalah, Narendra memiliki nilai UAS sementara seperti pada tabel berikut ini. Jika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai akhir sebesar 85, berapakah nilai UAS IPA yang harus dia dapatkan? Nah, caranya yang pertama kita masukkan dulu rata-rata nilai UAS-nya menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average, buka kurung, kita blok data nilainya mulai dari B1 sampai B5, kemudian tutup kurung dan enter. Maka yang muncul akan hanya menunjukkan rata-rata dari 4 nilai karena nilai UAS IPA-nya belum diketahui. Untuk mengetahui nilai UAS IPA yang harus didapatkan jika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai akhirnya 85, yaitu menggunakan data what if analysis, kemudian kita pilih goal seek. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama, set cells. Nah, set cells ini adalah tempat di mana nilai akhir yang diinginkan berada, yaitu di B6. Kemudian to value-nya ini adalah nilai yang diinginkan. Itu karena Narendra menginginkan rata-rata nilai akhir sebesar 85, maka di sini kita isi dengan 85. Kemudian by changing cell, ini adalah tempat di mana nilai ingin dimunculkan. Nah, karena kita ingin mengetahui nilai UAS IPA, maka yang kita masukkan adalah pada cells B3. Caranya kita klik icon tabel ini, kemudian kita pilih B3, kemudian enter. Nah, di sini kita klik OK. Kita tunggu sampai nilainya muncul. Nah, di sini sudah muncul, kita bisa klik OK. Nah, sudah terjawab di sini. Jika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai akhir sebesar 85, maka ia harus mendapatkan nilai UAS IPA sebesar 89. Nah, selanjutnya, selesai mengerjakan soal yang pertama, kita akan mulai mengerjakan soal yang kedua. Untuk soal yang kedua adalah, Nirina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besar bunganya. Untuk data yang sudah diketahui, di sini ada besar bunga per tahunnya yaitu 5%, lama kreditnya 2 tahun, dan harga laptopnya 14 juta. Ketiga data ini bisa dimasukkan secara manual. Untuk angsuran atau PMT, total angsuran dan bunga yang dibayarkan diinput menggunakan rumus. Yang pertama, untuk angsuran atau PMT, rumusnya adalah sama dengan PMT, buka kurung, kita klik cells B1, yaitu besar bunga per tahunnya, koma atau titik koma, saya menggunakan koma, lama kredit di cells B2, kemudian koma lagi, minus harga laptop di cells B3, tutup kurung, kemudian enter. Untuk rumus total angsuran yaitu sama dengan angsuran atau PMT di cells B5 kali lama kredit di cells B2, kemudian enter. Selanjutnya, bunga yang dibayarkan rumusnya adalah sama dengan total angsuran minus harga laptop di cells B3, kemudian enter. Nah, ini dia hasil dari perhitungan berdasarkan rumus angsuran atau PMT, total angsuran dan bunga yang dibayarkan.
Kemudian untuk menjawab soal nomor 2, yaitu jika Nirina ingin mengetahui perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besaran bunganya, kita menggunakan what if analysis yang data tabel. Yaitu caranya yang pertama, pada tabel, pada sebelah pojok tabel ini yang saya blok kuning, kita harus samakan dulu dengan data yang sudah kita perhitungkan tadi, yaitu dengan angsuran atau PMT. Nah, caranya kita ketikkan sama dengan, lalu kita klik di mana angsuran atau PMT itu berada, yaitu saya di sini ada di sales B5. Kemudian enter. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita blok semua tabelnya. Kita masuk ke data, kemudian what if analysis, kita pilih data tabel. Nah, di sini untuk row input sales-nya kita isi dengan sesuai yang ada di sini, karena yang di sini adalah variabel dari persentase besar bunga per tahunnya, maka nantinya pada data ini yang kita klik adalah ini, besar bunga per tahunnya, yaitu 5%. Kita klik icon tabel, kemudian kita klik di sini. Di tabel saya ada di sales B1, kemudian enter. Untuk kolom input cell-nya kita sesuaikan juga dengan yang ada di sini. Di sini adalah lama kreditnya. Jadi saya klik di sini pada lama kredit yaitu 2 tahun. Kita klik icon tabelnya terlebih dahulu. Kita klik di sini. Kalau di tabel saya ada di sales B2, kemudian enter. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Kita bisa koreksi terlebih dahulu untuk menyamakan atau mengetahui apakah data yang muncul dengan menggunakan what if analysis data tabel tadi sudah sesuai dengan data perhitungan kita tadi. Nah, di sini untuk angsuran atau PMT-nya berjumlah 7.529.268,29 rupiah dengan besar bunga 5% dan lama kredit 2 tahun. Kita cari di sini, kita samakan 7.529.268,29 rupiah. Nah, sudah benar, sudah sama dengan yang ada di sini. Maka bisa dikatakan bahwa data dengan menggunakan what if analysis data tabel tadi bisa dikatakan sudah benar. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tabel ini nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Nirina untuk membeli laptop berdasarkan dari besaran bunganya dan lama kreditnya. Nah, nantinya jika Nirina ingin mengetahui berapa jumlah harga laptop, nah nanti Nirina bisa langsung mengkalikan angsuran atau PMT per tahun ini dengan jumlah lama kreditnya. Contohnya saja di sini, jika Nirina ingin membeli laptop dengan besar bunga 5% dan lama kreditnya 2 tahun, maka dengan jumlah angsuran atau PMT-nya 7.529.268,29 rupiah, tinggal dikalikan dengan lama kreditnya yaitu 2 tahun, maka bisa diketahui bahwa harga laptop tersebut sebesar 15.058.536,59 rupiah. Itu tadi tutorial atau panduan dari saya untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.